Ekosistem. Ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup sebagai faktor biotik dengan lingkungan tempat ia hidup sebagai faktor abiotik. Ekosistem terbagi menjadi ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya seperti pantai, gunung, dan laut. Selanjutnya ada ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya seperti sawah terasering, bendungan, dan kolam ikan. Selanjutnya, piramida ekologi, terdiri dari trofik 1, 2, 3, dan 4. Semakin tinggi tingkatan trofik pada piramida, semakin kecil energi yang diperoleh. Tingkat terbawah atau tingkat tropik 1 adalah produsen yang menyimpan energi paling banyak di ekosistem. Tingkat tropik kedua adalah konsumen 1 atau organisme yang memakan produsen. Energi yang berpindah hanya 10% dari total energi yang dimiliki oleh produsen. Di tropik 3 ada konsumen 2 yang memakan konsumen 1, juga mendapat energi 10%. Dan seterusnya sampai trafik keempat atau konsumen 3. Daur biogeokimia merupakan siklus yang terjadi pada suatu unsur kimia melalui lingkungan biotik dan abiotik. Jenis daur biogeokimia yang pertama yaitu siklus air, yang meliputi evaporasi, kondensasi, presitipasi, infiltrasi, aliran permukaan, dan transpirasi. Siklus air pendek diawali oleh evaporasi dan kondensasi yang akan membentuk awan. Pada siklus air sedang, uap air terbawa oleh angin menuju daratan, membentuk awan dan terjadi hujan, di mana air hujan akan diserap oleh akar dari tumbuhan di tanah dan beberapa mengalir ke laut. Sedangkan pada siklus air panjang, awan hasil kondensasi dibawa ke tempat lebih tinggi di daerah daratan dan bergabung dengan uap air hasil evaporasi dan transpirasi. Karena dipengaruhi oleh ketinggian, uap air mengenai lapisan udara dingin dan membentuk es atau salju yang akan mencair dan mengalir ke laut lagi. Selanjutnya ada siklus karbon, siklus oksigen, siklus nitrogen, siklus sulfur, dan siklus fosfor. Selanjutnya ada ekologi restorasi bioremediasi. Tanaman menarik air dari tanah. Tanaman juga dapat menghilangkan kontaminan yang ada di dalam air. Beberapa jenis kontaminan yang mudah menguap akan ikut terbawa air dan terbawa ke udara bersama air. Proses ini disebut fitovolatilisasi. Meskipun fitovolatilisasi tidak sepenuhnya menghilangkan kontaminan dari tanah, proses ini memberikan manfaat signifikan bagi ekosistem air, tanah, dan kualitas tanah. Kontaminan dipecah oleh enzim yang diproduksi oleh tanaman mirip dengan proses enzimatik miselium atau melalui proses metabolisme di dalam tanaman tergantung pada sistem spesifik tanaman tersebut dapat menggunakan beberapa molekul yang terurai untuk membuat jaringan tanaman atau tanaman dapat melepaskan kontaminan dalam bentuk yang dimodifikasi melalui transpirasi.